Halo, selamat datang di Bicara Bandar Special Edition, edisi akhir tahun 2025. Ini adalah podcast spesial yang tradisi kita di akhir tahun, di mana di akhir tahun kami mempersilahkan rekan-rekan penonton setia YouTube untuk mengirimkan pertanyaan ke kami tentang hal-hal yang nggak berhubungan dengan saham dan nggak berhubungan dengan bandar yang udah kita bahas sepanjang tahun ini. Jadi kami udah memberikan form untuk dikirimkan pertanyaan melalui channel Telegram kami dan udah ada ratusan pertanyaan yang masuk dan kami sudah memilih beberapa pertanyaan menarik untuk dijawab pada podcast ini dan nanti juga ada podcast selanjutnya yang akan membahas pertanyaan-pertanyaan lainnya eh, pada podcast selanjutnya dan juga nanti kami akan memilih satu pertanyaan memilih satu penanya beruntung untuk mendapatkan free workshop di tahun 2026 nanti. Sebelumnya saya minta maaf dulu karena suara saya mungkin udah terdengar agak bindeng. Bulan Desember ini saya jatuh sakit, kayak saya sepertinya kena flu A. Jadi sempat bed rest, sempat kepikir masuk rumah sakit dan terakhir ini saya udah getting better tapi saya masih batuk langsung. Penonton setia kami tentunya tahu saya eh, kadang-kadang kalau saya batuk itu saya susah sekali sembuh, lama sekali sembuh, batuknya heboh dan tentunya akan menghambat saya untuk ngomong dan akan terbatuk-batuk dan karena podcast ini selalu unedited, unscripted, semua berupa spontanitas. Jadi sepertinya Anda akan mendengar batuk-batuk saya. Mohon doakan aja biar batuknya nggak mengganggu dan pesannya masih tetap bisa diterima. Oke, langsung aja saya langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dari Nanda. Ceritakan singkat pengalaman hidup Pak Arga dari kecil hingga dewasa. Oke, singkat aja. Saya lahir di Bandung. Saya lahir di Jakarta. Lalu orang tua saya kerja di Bandung. Ibu saya berasal dari Bandung. Jadi saya masa kecil saya di Bandung. Setelah itu orang tua saya kerja di luar negeri, di perusahaan luar negeri. Akhirnya kami pindah ke Brazil. Setelah pindah dari Brazil, balik lagi setelah kontrak di Brazil berakhir, balik lagi ke Indonesia. Cuma pada saat itu saya tepat di usia kuliah. Saya anak paling besar dari 4 bersaudara. Jadi saya kuliah di Bandung, tapi keluarga saya mungkin ngerasa nggak terlalu fit di Bandung, akhirnya memutuskan untuk pindah lagi ke Inggris. Orang tua bersama 3 adik saya, sementara saya stay di Bandung. Jadi saya uh, kuliah di Bandung. Di Bandung dari kuliah itu saya kenal saham. Sejak saya kenal saham, saya merasa menemukan tujuan hidup saya dan saya udah memutuskan mau jadi full time trader, pengen jadi the next Warren Buffett kalau zaman dulu. Ketika saya masih kuliah dan saya langsung setelah saya lulus kuliah saya langsung jadi full time trader. Di perjalanan saya kenal bandarmologi, saya ketemu mentor, akhirnya saya dan kami pada saat itu memutuskan untuk jadi perusahaan yang bukan cuma trading tapi riset tentang bandarmologi, mempelajari pergerakan bandar, connecting the dots. Dulu nggak ada analisa bandarmologi, dulu nggak ada YouTube, nggak ada apa. Dulu analisa bandarmologi itu masih bahas candlestick seperti itu. Itu berjalan selama 4-5 tahun lah kurang lebih. At one point saya merasa pekerjaan sebagai trader ini pekerjaan yang sangat membosankan dan gak ada meaningnya untuk hidup. Menurut saya pekerjaan itu butuh meaning, butuh merasa berguna, butuh ketemu orang, butuh merasa mendatangkan kebaikan, memberikan hasil buat orang. Sementara jadi trader itu ya cuma buy, sell, profit taking, cut loss gitu aja terus. Akhirnya saya memberanikan diri untuk awalnya saya cuma sharing berupa blog, saya nulis di blog, tiba-tiba banyak pembaca blog yang request, yang DM ngomong tolong dong adain workshop bandarmologi karena mereka merasa cuma dari kami belajar bandarmologi dan gak ada di tempat lain dulu ya. Ini kita ngomong tahun 2000 berapa ya, 2015, 2016 gitu seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat workshop bandarmologi dan itu workshop pertama kami. Awalnya saya juga ragu apakah saya mau memberikan ilmu saya, riset saya itu, cuma di tengah jalan saya menyadari ternyata
setelah saya sharing melalui blog, melalui workshop, saya merasakan saya dapat meaning lebih. Bukan hidup ini bukan hanya sekedar nyari profit, bukan hanya profit taking, cut loss buy sell, tapi berarti buat orang lain, mengajarkan orang lain, berbagi kepada orang lain. Akhirnya saya membuat workshop dan dari situlah creative trader berubah dari yang tadinya cuma riset tapi juga edukasi. Sampai di masa pandemik saya buat podcast dan lain-lain, ya kurang lebih gitulah perjalanan saya. Seperti itu. Saya lupa tahun berapa saya mulai workshop, kurang lebih sampai sekarang seperti itu. Oke, simpelnya kayak gitu. Oke, kedua, Pak Hendrik, mana perasaan yang paling Pak Arga sukai antara membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana atau saudara-saudara kita kekurangan daerah terpencil, atau membantu pahlawan bursa keluar dari keterpurukan? Yang ketiga menurut saya yang paling suka karena membantu ya orang yang belajar, orang yang mau belajar dari kami nggak banyak, mayoritas orang menganggap kami sesat, nggak banyak, cuma orang yang mau belajar ketika udah dia ikut workshop atau apapun, bertanya di podcast, ketika orang mau belajar, ketika saya sharing, menurut saya itu effort yang jauh lebih besar dari sekedar mengirimkan uang, bangun kerjasama dengan sekolah ke yang lain. Jadi menurut saya ketika saya dengar cerita orang yang hidupnya berubah, yang jadi profit, tadinya rugi, say thank you, dan lain-lain, mereka-mereka yang sebelumnya rugi jadi untung, menurut saya itu paling berharga buat saya, karena effort saya juga paling besar buat itu. Kayak gitu. Itu yang kedua, membantu orang di daerah terpencil. Itu juga menyenangkan karena itu saya nggak usah pilih-pilih. Maksudnya ya saya ketemu daerah terpencil, saya punya ininya, resource-nya, saya bantu bangun bangun listrik, bangun sumur dan lain-lain. Menurut saya itu misalnya nggak ada negatifnya, nggak ada pro and kontranya. Kalau ngajar bandarmologi kan banyak pro and kontranya. Kalau pahlawan bursa dibantu semua juga, ya siapa yang jadi korban? Kan namanya pahlawan kan harus berkorban. Jadi yang ditolong cuma bisa sedikit secara presentasi. Cuma kalau nolong orang di daerah terpencil itu ya kalau bisa sekampung kita bantu semua dan hidupnya berubah semua. Yang ketiga baru membantu orang-orang yang terkena musibah di pedalaman. Kenapa? Karena biasanya yang terkena musibah itu ujungnya mainstream, banyak yang bantu, jadi saya nggak terlalu tergerak karena ya saya ngebantu yang nggak mainstream aja, karena saya orangnya nggak suka yang mainstream. Oke, selanjutnya dari Pak Sumardi, Pak dukung tim bola apa? Kalau timnas dilatih PK Patrick Kluivert, apakah menurut Bapak tidak akan lolos ke Pildun, kita bisa lolos ke Pildun selanjutnya? Menurut saya mau yang latih Patrick Kluivert, Sintayong, Guardiola, Sir Alex Ferguson, siapapun selama timnas kita masih diisi oleh pemain-pemain lokal berdarah murni Indonesia, kita nggak akan pernah masuk timnas kecuali kita jadi ini kita nggak akan pernah masuk Piala Dunia kecuali kita jadi tuan rumah. Menurut saya cuma itu jalannya, kayak gitu. Jadi nggak peduli pelatihnya siapa, karena ini lagi ngomong foreign football ya, karena orang Indonesia tidak terlatih bisa main sepak bola. Itu bukan hal negatif, orang Indonesia bisa manjat, orang Indonesia bisa ngangkat besi, itu terbukti. Kita punya juara dunia di situ, tapi orang Indonesia memang nggak bisa main sepak bola, termasuk saya yakin termasuk anda di sini, kalau dibanding negara lain. Nggak usah lah dibanding Brazil, Prancis dan lain-lain, dibanding Malaysia aja kita udah nggak terlalu jago, apalagi dibanding Vietnam atau Thailand yang secara level udah jauh di atas kita. Mereka pun walaupun secara level, mereka aja nggak pernah masuk Piala Dunia, apalagi kita, seperti itu. Dukung tim bola mana? Saya sangat cinta sepak bola. Saya sempat mikir kalau judi bola itu nggak dilarang dan kalau saya nggak ketemu saham, mungkin saya kerjaan saya sekarang setelah saya waktu itu balik ke Indonesia dan lain, mungkin kerjaan saya sekarang adalah pejudi bola kali, gambling, cari opportunity, karena saya sangat suka strategi, saya sangat suka permainan dan lain-lain. Saya dulu orang yang ngabisin ratusan jam main Football Manager, sampai laporan keuangannya itu saya perhatiin dan lain-lain. Saya orang yang sangat suka itu, dan saya melihat sepak bola seperti itu. Saya lebih suka pemainnya, saya lebih suka strateginya, saya lebih suka bursa transfernya daripada fanatik ke satu tim.
fanatik ke satu tim. Jadi contohnya mungkin ada 2 tim yang punya soft spot buat saya. Misalnya saya suka Arsenal, saya suka Barcelona. Itu 2 tim yang menurut saya ya mungkin pernah falling in love lah dengan tim tersebut. Kayak gitu. Tapi bukan berarti waktu Ronaldo, kalau orang jadul ya, kalau waktu Ronaldo, Zidane, 2 pemain yang saya suka masuk ke Madrid, saya milih Madrid nggak Barcelona karena saya lebih suka pemain, saya lebih suka permainan. Arsenal juga, ketika Arsenal jelek, saya lebih milih Manchester City karena pemain yang saya suka lebih banyak di Manchester City. Seperti itu. Jadi saya nggak pegang satu tim. Menurut saya fanatisme apalagi orang Indonesia terhadap MU dan lain-lain itu aneh sih. Karena kita bukan tinggal di kota itu gitu. Karena menurut saya kalau sebagai orang Bandung kalau mau dukung tim di Liga 1 ya dukung Persib lah, bukan Persija. Itu menurut saya itu urusannya sama tempat tinggal, darah dan lain-lain lah gitu ya. Cuma kalau dukung MU dan lain menurut saya itu agak konyol sih, tapi ya memang banyak pendukung MU memang suka menderita, ya udah beda cerita lah ya. Kalau memang di balik suffering itu memang ada sesuatu hormon yang buat kita nagih ya, itu beda cerita. Tapi saya sih nonton bola buat enjoy, buat fun, buat melihat strateginya, jadi saya nggak seperti itu. Oke, lanjut. Diana, Pak, apakah boleh sharing bagaimana cara Pak Arga menilai orang, misal partner bisnis atau karyawan atau orang yang ingin dibantu. Apakah Pak Arga punya checklist syarat, misalnya apakah harus ada mutual friend, prinsip dan value-nya harus sejalan, apakah ada unsur subjektif atau feeling? Tergantung komitmennya ya. Mungkin kalau saya milih pegawai yang di level bawah, tentunya saya nggak, saya kadang-kadang urusannya aja nggak langsung dengan saya, tentunya lebih ke interview singkat. Cuma kalau milih partner bisnis atau orang yang akan bekerja langsung dengan saya semua kalau bisa memenuhi, ada mutual friend, saya tanya seperti apa, prinsip value-nya seperti apa dan lain-lain. Prinsip value-nya harus sejalan seperti itu. Saya sangat nggak suka orang yang kasarnya mata duitan. Menurut saya lebih suka orang idealis karena saya lebih suka ini orang yang ya itu sih intinya, ada orang yang ada pegawai meskipun udah dekat, karena saya ngerasa dia terlalu mata duitan, dia menganggap uang itu lebih penting dari pekerjaan dia, lebih penting daripada berbuat benar. Orang seperti itu biasanya saya kick dari tim. Jadi hal itu cuma di awal pun saya lihat, cuma saya harus akui kadang-kadang orang berubah di tengah jalan. Apalagi ketika dapat uang lebih banyak dan lain, prinsip dan value-nya ditinggalkan pun kadang-kadang seperti itu. Jadi intinya saya ini semua satu hal favorit mungkin ya itu, karena basic aja, prinsip, value, mutual friend, rekomendasi teman dan lain-lain. Satu hal yang saya suka cek adalah saya menemukan, apalagi pegawai. Jadi intinya bagi saya hubungan seorang pegawai dengan ayahnya spesifik ya, ayahnya dengan bapaknya, ayahnya, apakah dia punya hubungan yang baik, apakah dia ngefans, apakah dia jadi contoh ayahnya atau ini, menurut saya itu jauh lebih penting daripada IPK. Kalau saya lihat dia kagum dengan ayahnya dan lain-lain, ayahnya kerja keras, dia ini, saya pengen membanggakan. Kalau saya dengar itu dari seorang pegawai atau partner bisnis, menurut saya itu jauh lebih penting daripada dia kuliah di mana, IPK, dan itu satu pattern yang saya temukan. Kadang-kadang kalau hubungan dengan ayahnya udah nggak baik ya, saya nggak menyalahkan dia, tentunya itu nasib hidup dia, itu menyedihkan. Cuma biasanya orangnya aneh-aneh karakternya. Mungkin yang nggak setuju silahkan komentar, ini hanya pandangan saya aja. Seperti itu mungkin itu hal menarik. Kedua, dari Diana S, ini orang yang sama atau enggak? Halo Pak Arga, mau tanya,
Pak Arga dikenal sebagai sosok berkelimpahan dan dermawan. Thank you. Bagaimana Pak Arga menghadapi orang-orang yang ingin memanfaatkan kebaikan hati Pak Arga? Atau misalkan kalau ada keluarga, teman, karyawan, kenalan, tetangga ingin pinjam uang, apakah Pak Arga akan pinjamkan? Atau kasih sesuai keikhlasan atau tolak? Kalau tolak, bagaimana Pak Arga menolaknya? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Semoga berkenan dijawab. Happy to menjawabnya. Uh, tapi kalau tidak enggak, oke, saya ini skip aja. Berkat CTS saya bisa dapat penghasilan dari saham sedikit demi sedikit. Puji Tuhan. Makin lama makin banyak. Amin. Sukses selalu Pak Arga. Oke. Saya melihat giving itu sangat mirip dengan invest. Jadi intinya saya nggak mau membeli saham yang menurut saya akan hancur, yang akan jatuh dan lain-lain. Saya nggak mau itu. Begitu juga dengan giving. Saya terganggu, saya kesal kalau saya ngasih uang dan uang itu disalahgunakan. Saya terganggu, saya kesal, saya mendingan dianggap pelit. Kayak gitu. Jadi saya mikir banget, saya melihat itu sama ya. Nggak, jadi saya berpikir keras, saya ini keras gitu. Saya cari tahu untuk giving, untuk ini. Karena menurut saya itu, bagi saya itu sama. Invest dengan giving itu sama nilainya bagi saya. Jadi saya pernah bilang, saya kalau ada pengemis di jalan, saya nggak ngerasa pengen ngasih dia duit, sedikit pun nggak ngerasa pengen duit. Kayak gitu. Jadi dan saya saya tolak aja gitu. Kenapa saya pengemis? Karena pertama udah banyak yang ngasih, kedua kalau saya terus kasih pengemis itu dia jadi pengemis terus, which is nggak bagus buat hidup dia, buat keluarga dia dan lain-lain. Seperti itu. Jadi seperti itu saya melihat sama. Jadi saya nggak ngerasa sebaik hati itu sih. Saya cuma ngerasa. Jadi kalau saya put money into something gitu, saya pengen dia berbuah. Itu aja sama. Bedanya kalau investment, saya pengen dia berbuah untuk keuntungan saya di kedepan hari. Kalau giving untuk keuntungan orang lain, itu aja. Saya misalnya bahkan ada kita para follower bantu untuk sekolah. Saya memastikan uang itu bangun sekolah dengan baik untuk anak-anak kan. Nanti Tuhan aja yang balas kebaikan kita semua. Saya nggak pengen anak itu ngasih duit ke saya, sama saya nggak pikir. Tapi pandangannya seperti itu. Saya melihat giving, investment itu sama bahkan. Seperti itu. Jadi kalau ada keluarga minta segala macam, kadang-kadang kalau keluarga mintanya minjemnya dalam kondisi ini, ada yang minta, ada yang minjem, itu saya ya apalagi dia belum pernah minjem sebelumnya, saya kasihkan kalau dalam kondisi wajar, mau saya nggak ini, dan saya tahu selalu ada resiko dipinjam teman, dipinjam keluarga, itu nggak balik, saya tahu itu. Masih dalam tahap wajar seperti itu, saya kasihkan aja. Tapi itu jadi penilaian saya seterusnya dan selamanya. Intinya, kalau saya pinjemin uang, kalau dia nggak balikin, dia nggak akan pernah minjem duit lagi ke saya. Setiap dia datang minjem duit ke saya bilang, lu terakhir janji ngebalikin, nggak dibalikin sampai hari ini. Jangan saya jadikan saya jadi pinjaman lagi. Karena menurut saya, ini kalau keluarga ya, kalau teman kadang-kadang langsung saya tolak. Cuma keluarga kan lebih kompleks lah ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi dan di sisi lain, kalau saya melihat ada teman, ada keluarga yang saya lihat nggak bisa bantu, jadi saya lebih sering ngasih uang itu tanpa diminta. Kalau diminta sih biasanya saya udah ilfeel sih. Kalau diminta minjem, saya biasa udah ilfeel. Kalau saya lihat ada teman saya ini butuh bantuan dan menurut saya kalau gue bantu ini bisa berbuah buat kehidupan dia, saya bantu. Tapi nggak diminta. Seringkali kalau diminta saya udah ilfeel, malah lebih sering nolak. Nolaknya gimana ya, bilang aja sorry gue nggak ada budget buat itu, that's it. Kayak gitu. Itu kalau teman, relasi, karyawan. Seperti itu. Ya sih. Dan semua sih. Jadi saya intinya saya ngasih, kalau saya merasa tergerak ngasih, atau kalau versi saya agak religius ya. Kalau saya ngerasa Tuhan menggerakkan saya untuk ngasih, saya kasih orang, saya kasih teman, kasih saudara, no problem.
kayak gitu. Tapi saya lebih prefer saya ngasih tanpa diminta kayak gitu, atau bahkan nawarin pinjeman tanpa diminta daripada orang itu datang sendiri ke saya. Seperti itu. Lanjut. Yohanes Widianata. Dari pengalaman trading Pak Arga, apa kesalahan pola pikir paling umum yang membuat retail selalu terlambat membaca pergerakan bandar? Padahal secara teknis sudah mempelajari bandarmologi. Apakah itu lebih disebabkan kesalahan membaca data atau justru bias psikologis sehingga fear, ego, overconfidence dalam pengambilan keputusan? Menurut saya urusan psikologis itu nggak ada urusannya sama bandarmologi, itu lebih urusannya trading untung atau rugi. Cuma kalau kesalahan pola pikir yang paling umum membuat retail ini salah membaca, pertama banyak retail menganggap bandar itu pakai satu broker. Brokernya pakai MG lah, pakai AK lah, pakai BK lah, karena sekali dia melihat bandar pakai broker AK, broker pakai bandar pakai broker MG, dia anggap bandarnya harus selalu pakai broker itu terus. Enggak. Bandar itu selalu pakai banyak broker. Bandar itu bisa beli pakai broker A, jual pakai broker B. Jadi jangan pernah terfokus dalam satu broker. Itu kesalahan yang menurut saya sangat umum. Kedua, menurut saya kesalahannya banyak orang mencoba menganalisa bandarmologi tanpa mengerti konsep besar dari bandarmologi sendiri, tanpa mengetahui prinsip dasar dari bandarmologi sendiri. Itu sangat mematikan menurut saya. Jadi intinya di workshop kami, workshop bandarmologi, simpelnya sedikit iklan ya, seminggu pertama itu saya ngajarin konsep. Menurut saya Anda nggak ada gunanya ngerti tools, punya tools, belajar analisa tanpa mengerti konsep. Seminggu pertama itu materi sorry, akhirnya Anda puluhan jam itu untuk menjelaskan konsep. Saya suruh mereka nanya semua. Karena kalau konsep sudah dipahami, analisa akan bisa bertumbuh dan bisa bertransformasi, beradaptasi. Tapi kalau konsep nggak ngerti, analisa akan nabrak kemana-mana. Salah satunya tadi, konsep simpel, bandar selalu pakai punya banyak broker. Seperti kok bahas bandar. Next, hampir semua orang dilahirkan untuk menjadi retail dalam sistem besar yang sudah ada. Pendidikan, pekerjaan, norma sosial. Betul. Menurut Anda, apa satu perubahan fundamental dalam pola pikir yang paling sulit dilakukan ketika seorang ingin berhenti hanya sekedar mengikuti aturan sistem dan mulai belajar menjadi orang yang mendesain sistem desainer yang mengendalikan alirannya sendiri? Sangat menarik nih pertanyaan. Gimana saya menjawabnya dalam waktu singkat ya? Kalau saya boleh ngasih jawaban simpel, apa yang saya ngerasa sangat berdampak buat saya mulai dari nol. Saya juga lahir dalam sistem, saya juga diajarin technical, ngehafalin candlestick, baca fundamental, baca laporan keuangan. Saya nggak punya privilege untuk masuk ke orang yang membuat sistem, mengerti bandarmologi dan lain-lain di awal. Saya sama sekali nggak punya dan saya nggak ada bantuan di awal. Tapi satu hal yang menurut saya sangat membantu saya, mungkin ini jawaban buat ini adalah saya itu anti mainstream. Saya itu nggak butuh diakui banyak orang, nggak merasa happy diakui banyak orang, nggak merasa happy sama-sama orang, sama-sama mayoritas orang dan punya seperti yang banyak orang punya, ingin yang seperti yang banyak orang inginkan. Sesimpel itu. Menurut Anda, kalau Anda punya hal itu, Anda bisa, jadi Anda nggak pendidikan nggak salah, kerjaan nggak salah, norma sosial nggak salah. Cuma memang itu dibentuk semua untuk jadi orang jadi retail, jadi pahlawan bursa, jadi rakyat jelata seperti itu memang. Jadi Anda harus punya sebagian dari diri Anda untuk gue nggak harus kayak gitu. Ada kok cara lain. Itu mindset. Ada kok cara lain.
Bisa kok kayak gitu. Semua orang ngomong itu, gue bisa kok cari ini, gue bisa pelajari, dan itu tentunya jalan yang lebih ini. Apalagi yang nggak punya privilege itu jalan yang lebih sulit tentunya. Tapi ya kuncinya itu sih. Kuncinya itu. Dan itu membuat Anda mempertanyakan semuanya. Ketika saya ngomong fundamental mati 5 tahun yang lalu, saya diketawain. Tapi saya yang mempertanyakan. Saya yang pertama mempertanyakan. Karena bagi saya nggak masalah. Sesuatu yang dipercaya orang salah itu bukan sesuatu yang aneh. Bahkan sesuatu yang sangat wajar. Mayoritas orang percaya dan itu salah. Sebenarnya nggak gitu, itu sangat wajar. Tapi untuk berpikir kayak gitu, Anda harus siap dibully. Anda harus siap nggak diterima di kalangan influencer. Segala macam. Masalahnya saya nggak masalah sama sekali. Nggak diterima di situ. Saya malah happy. Seperti itu. Oke, lanjut. Bagaimana dulu Pak Arga ketemu mentor? Bagaimana cara mendekatinya dan mengambil ilmunya? Menarik. Saya kasih tips bagaimana. Ceritanya macam-macam ya kalau ini ketemu mentor. Saya kasih tips menurut saya ininya ya. Pertama ya ketemunya sama ya. Awalnya selalu sama. Awalnya selalu selalu intinya boleh nggak ketemu, saya pengen cari tahu, pengen kenal dan lain-lain. Simpelnya seperti itu. Kedua, dan intinya yang saya menemukan adalah kalau Anda mau ketemu orang yang hebat, Anda itu harus sebisa mungkin menunjukkan bahwa Anda nggak mau nyerap apa-apa dari dia. Anda bukan mau jadi copet dia, Anda bukan mau merugikan dia. Saya sampai hari ini saya masih mengejar banyak mentor, dan selalu ketika obrolan pertama deep talk ya kalau kata anak sekarang, deep talk pertama, saya selalu nanya what can I do for you? Saya bisa bantu apa? Saya bisa ini segala macam. Saya cerita hidup saya cerita pengalaman saya, dan saya tanya, Anda bisa jadi apa? Saya bisa bantu apa buat Anda? Hal receh pun gak apa-apa, cuma itu caranya. Karena saya pribadi, saya di sisi lain, saya sering kok gitu diminta mentorin gua dong gitu. Saya selalu mikir, ini orang mau malakin gua ya. Terlepas dari saya suka ngasih ilmu, tapi kan waktu saya terbatas kan. Kalau saya ngelihat sisi aji mumpung mereka, aji mumpung minta segala macam waktu, saya cuma punya waktu ngobrol, misalnya cuma waktu ngobrol sejam tuh gitu, tapi kalau bisa dia minta saya ngebahas 10 saham yang dia pengen gitu. Jadi kalau bisa lu buka grafik, tanya bandarnya ngapain, kalau bisa dia dalam waktu 10 menit itu 1 jam ketemu itu, kalau bisa dia ngorek semua saham yang saya miliki. Ya nggak akan jadi mentor. Saya abis ngobrol kayak gitu saya udah malas. Gila, gue bayangin saya ketemu seminggu sekali orang seperti ini. Tapi di sisi lain kalau intinya dia tahu saya butuh, tapi dia tahu saya cuma pengen bangun hubungan. Saya pengen menguntungkan mereka. What can I do for you? Itu kuncinya kalau saya. Saya tetap melakukan itu, dan saya bertemu banyak mentor sampai hari ini karena saya nggak mau ngerugiin dia. Intinya saya nggak pengen sama sekali dia merasa rugi. Saya mikirin itu. Itu lebih penting daripada saya ngerasa untung, tapi dia nggak ngerasa rugi. Karena selama kita dekat dengan orang yang ilmunya jauh lebih tinggi dari kita, pengalaman lebih tinggi dari kita pasti get something. Tapi mereka belum tentu get something dari kita kan. Itu kuncinya. Jadi saya selalu coba untuk cari ini gitu. Jadi intinya menguntungkan mereka, memberikan keuntungan. Kalau perlu kita ngasih hadiah segala macam, dan jangan malakin gitu. Itu sih. Oke. Tidak ada investasi yang 100% bisa dipastikan berhasil, betul. Pasti ada faktor keberuntungannya. Bagaimana keberuntungan bisa dicari? Saya setuju sepenuhnya. Ada faktor keberuntungan. Gimana keberuntungan bisa dicari? Karena saya orangnya bergantung sama Tuhan.
Artinya keberuntungan akan datang kalau kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kunci simpelnya giving. Saya percaya Tuhan saya pengen saya berbagi, saya jadi berkat, saya lakukan itu. Saya lakukan jadi berkat. Jadi saya selalu, banyak yang nanya, Pak, kenapa kalau Pak Arga liburan market crash? Apa ilmunya? Nggak ada ilmunya. Saya liburan ya liburan. Market crash itu rezeki saya. Dari mana ya? Mungkin karena saya selalu bilang rezeki anak soleh kali, rezeki orang baik. Menurut saya seperti itu. Giving. Saya nggak lagi sharing agama dan lain. Cuma salah satu yang saya tahu gitu. Karena saya percaya menabur menua itu ilmu pasti. Kayak gitu. Dan saya suka ini. Saya suka banget cerita giving karena misalnya karena saya orang Kristen, saya tahu kalau pendeta ngajarin giving ke jemaatnya, jemaat ngerasa dipalak, wah dia mau minta duit gua tuh, kayak gitu. Jadi saya ngerasa saya punya titik yang enak. Saya ngajarin semua orang giving dan saya nggak minta uang Anda sedikit pun kan. Kasih ke orang lain aja gitu. Yang dapat manfaat Anda kok. Tapi itu bedanya. Mungkin kalau pemuka agama muslim gitu ngajarin memberi, orang anggap wah dia mau minta duit gua. Kalau saya kan enggak. Saya nggak ada QRIS di bawah kan, transfer di bawah. Asik saya enggak, giving. Menurut saya itu at least buat saya itu karena saya sangat merasa beruntung dalam trading. Saya bisa selamat dari berbagai market crash dan saya merasa beruntung, dan itu bukan karena kepintaran saya, termasuk ketemu mentor dan lain-lain. Saya sangat merasa beruntung di ini saya, dan itu kebaikan Tuhan aja. Saya sangat rezeki di tangan Tuhan itu saya percaya 100%. Oke, lanjut. Setahu saya tujuan hidup Pak Arga adalah bermanfaat bagi sesama, dan saya percaya hukum tabur tuai sama. Jika flashback kita ke belakang, keajaiban apa yang pernah didapat Pak Arga selama ini yang paling di luar logika manusia? Ceritakan Pak, mirip ya. Itulah banyak lah, saya selamat dari banyak market crash. Saya bisa kayak sekarang dengan modal seadanya waktu kuliah, nggak ada support langsung dari orang tua. Saya nggak pernah dikasih modal orang tua trading waktu itu. Ini ya banyak sekali sih seperti itu sih. Jadi ya menurut saya hidup saya itu keajaiban sih, dan saya percaya itu salah satunya tabur tuai kayak gitu. Lanjut. Salam kenal Pak Arga, Dwi Iksan. Mau tanya, Pak Arga bagaimana mengatur waktu saat bekerja, saat liburan, dan saat bersama keluarga? Menurut saya, agak liburan, kerja, dan keluarga itu agak ini ya. Menurut saya, keluarga itu selalu jadi prioritas. Tapi tanggung jawab dalam pekerjaan nggak boleh disingkirkan. Simpelnya seperti itu. Maksudnya, ya kalau saya bebas memilih antara keluarga, kalau saya misalnya, saya bisa trading nih, gue mau cari profit. Tiba-tiba istri saya sakit, ya udah saya antar ke rumah sakit, saya nggak harus cari profit karena keluarga itu lebih prioritas daripada cari duit. Seperti itu. Cuman kalau misalnya saya ada janji, kadang-kadang yang bentrok saya itu, kadang-kadang saya ada urusan keluarga, tapi saya misalnya ada workshop, saya tanggung jawab ke Anda, atau saya janji buat podcast, saya ngerasa saya punya tanggung jawab, ada integritas juga yang harus dijaga. Di situ baru ada diskusi. Di situ baru ada obrolan, misalnya tanya gitu, kira-kira mungkin nggak ada yang nganter ke rumah sakit, nanti setelah ini selesai saya ke sana, baru seperti itu. Tapi selama saya bebas memilih, saya selalu memilih keluarga daripada bekerja, seperti itu. Dan ya saya tahu saya harus bekerja ini, jadi saya juga ya misalnya kalau adik saya datang segala macam, saya minta jadwalnya, nanya kepastiannya, atur supaya tetap bisa bekerja kayak gitu, seperti itu. Cuma kalau ada yang harus dikorbankan, saya selalu mengorbankan pekerjaan.
kayak gitu. Oke, lanjut. Kalau liburan nanti. Sehat selalu Pak Arga. Dilihat dari beberapa posting Pak Arga, saya suka mendaki gunung ya Pak. Ketika naik gunung, apakah pernah bertemu hewan buas Pak? Lalu hal apa saja yang perlu dipersiapkan ketika ingin naik gunung? Kalau ada pernah ketemu hewan, kita pernah eh, ada babi hutan segede toran lagi ngeliat ke kami lagi makan, dan hebohnya waktu itu saya lagi camping sama ponakan saya yang masih kecil, sama ini saya, sama ponakan, sama adik saya yang cewek dan lain kayak gitu, sama teman saya, sama anak yang masih kecil. Jadi itu tiba-tiba ada babi hutan segede toran mau nyamperin kami kayak gitu. Itu hal yang saya sih nggak takut sih, cuma traumatis buat beberapa orang di situ kayak gitu. Bukan traumatis ya, menakutkan lah kayak gitu sih. So far ya monyet gitu biasa lah ya, kayak gitu sih, seperti itu. Cuma nothing happen gitu. Di kita ganggu kita teriak-teriak, pergi sendiri, malamnya datang lagi tapi nggak ngerusak apa-apa untungnya, seperti itu. Hal yang perlu dipersiapkan di hutan Indonesia itu nggak banyak hal yang aneh-aneh, sangat jarang macan, jadi itu bukan resiko besar untuk naik gunung. Hal apa yang perlu dipersiapkan ketika ingin mendaki gunung? Kalau ada di umur 30-an, 40-an, 50-an dan lain-lain, tentunya fisik itu sangat dipersiapkan, karena hal yang ini adalah ketika Anda sudah naik, Anda habis-habisan, Anda harus turun sendiri. Itu kadang-kadang most of the time turunnya itu yang paling menyakitkan, yang buat kapok, yang buat ini gitu. Dan bekal Anda buat naik, buat turun. Jadi Anda harus siap fisik, harus latihan, harus ini. Kalau saya ketemu anak-anak umur belasan tanpa persiapan juga somehow naik-naik aja. Cuma kalau Anda udah mulai berumur kayak saya ya harus latihan. Karena bayangin Anda terkilir di atas, gimana ke bawahnya. Nggak ada helikopter, nggak ada apa, harus Anda sendiri, itu sangat menyakitkan dan traumatis. Jadi fisik, terakhir ya sepatu ya. Yang kedua yang ini sepatu. Pakai sepatu licin di gunung, sepatu yang ini gunung itu bisa hujan, bisa ini, sepatu yang nggak cukup baik untuk itu buat medannya, itu bisa membunuh Anda kepleset, kejeduk. Gunung di Indonesia luar biasa, beda sama gunung di luar negeri. Itu sih sangat menyenangkan naik gunung, dan itu experience yang menurut saya susah didapatkan di hal-hal lain kayak gitu. Main pedal dan lain-lain nggak seperti itu experience, pengalaman dan feel-nya after Anda selesai melakukan. Pak Arif, tempat yang paling unik yang pernah Pak Arga datangi apa Pak? Wah seru nih, pertanyaan asik. Apa ya unik? Satu, tahun ini saya datengin tempatnya budget friendly, semua Anda bisa, ya saya harap bisa ya. Saya ini karena saya dapat ini. Cuma menurut saya tempat yang paling unik yang saya datengin itu di Indonesia, di di Banten, namanya Baduy Dalam. Saya ke Baduy Dalam, itu tempat benar-benar mengobok-obok perspektif saya, membuat saya mempertanyakan banyak hal dalam dunia, membuat saya sangat kagum dengan mereka. Simpelnya, saya kalau ke daerah, saya suka ke daerah, saya suka ke kampung, saya suka ke ini. Saya biasa aja kalau ke daerah, ke kampung, saya ngerasa, ini orang ini butuh ini. Kalau seandainya ada sekolah, kalau seandainya ada perpustakaan, kalau seandainya ada lampu, harusnya makannya jangan gini, harusnya gini. Saya ngerasa jadi orang super gitu. Kalau saya datang ke kampung, ke daerah tertinggal yang nggak ada teknologi, nggak ada itu. Di Baduy nggak ada listrik, nggak ada sekolah, nggak ada apapun di sana. Baduy Dalam, saya pernah tidur di Baduy Dalam, dan saya nggak mendapati hidup saya lebih baik dari hidup mereka. Saya nggak ngerasa, saya di titik, saya rasa nggak ada, mereka nggak butuh saya sama sekali. Saya nggak bisa mendatangkan perubahan apa-apa. Itu experience pertama yang saya rasain.
amazing ya, memang kesana harus dengan orang yang tepat. Kalau Anda kadang-kadang kalau berpetualang gitu sama orang yang ngeluh sana sini tentunya ini. Cuma ya memang saya punya privilege karena saya kenal orang yang tepat. Jadi saya di sana itu tinggal di kepala adatnya, ketua sukunya. Orang yang perwakilan, kalau Anda googling Baduy Dalam akan ada muncul foto orang itu, foto orang yang sama, pemimpin Baduy Dalam, karena si bapak tempat yang saya tinggal di rumahnya itu, rumahnya cuma ini ya, kita tidur di lantai bambu ya, rumahnya nggak ada apa-apa Baduy Dalam itu. Cuma orang tempat kita tinggal itu kepala sukunya, jadi kalau Anda googling foto orang itu muncul. Itu life changing experience yang membuat saya akan kesana lagi bulan Januari kalau saya cukup sehat. Menurut saya itu sangat-sangat menarik. Saya nggak tahu, saya nggak pernah di sana. Ada open trip juga untuk stay di Baduy Dalam juga. Ada open trip. Saya nggak tahu itu experience yang sama atau enggak. Cuma saya karena saya ngobrol dengan nilai-nilai Baduy, dengan kepala suku tinggal di situ dan lain, makan di situ disediakan sama makan mereka. Itu tempat yang sangat unik. Murah meriah, sangat murah meriah. Jadi ini itu luar biasa. Saya ketemu ke banyak negara, saya cuma belum ke benua Australia, yang lain saya udah. Menurut saya tempat paling unik Baduy Dalam. Stay tinggal di Baduy Dalam selama beberapa hari. Seperti itu. Tapi ya orang yang harus jiwa petualang ya. Kalau pengennya tinggal di hotel, kita nggak tidur di kasur dan lain-lain, nggak gitu. Kalau pengen tinggal di hotel ya jangan kesana lah ya. Kalau happy-nya stay di hotel ya di hotel aja. Simple aja. Tahun depan Bapak akan liburan kemana dan kapan berangkatnya? Soalnya IHSG sering jatuh ketika Bapak liburan. Tahun depan yang udah ada jadwal bulan Maret, sebelum dan setelah libur Lebaran saya akan ke Cina. Salah satunya naik gunung juga di Cina, dan banyak lagi saya akan ke China. Seperti itu. Itu juga tempat kedua yang menurut saya seru banget, itu China. Cuma nggak seunik itulah. Banyak Anda udah tahu. Nah gitu. Pak, andaikan misalnya, kalau seandainya ya ampun, besok harus berangkat dan tinggal di luar negeri selama 1 tahun. Pak Arga akan pilih ke negara mana dan apa alasannya? Asumsikan uangnya sudah cukup untuk di mana aja dan tinggal berangkat. Saya ke Cina. Kalau 1 tahun mungkin saya akan pindah-pindah dari provinsi ke provinsi. Tinggal 3 bulan. Menurut saya itu negara yang besar. Sebagai catatan, saya nggak bisa satu kata pun bahasa Mandarin ya. Kayak gitu. Saya dan istri seberpetualang itu, saya bisa happy di satu tempat tanpa bisa bahasanya, pakai bahasa tubuh, pakai HP, pakai kalkulator, kita bisa survive tanpa agent, tanpa itu kayak gitu. Cuman saya ke Cina. Saya ngerasa saya akan bisa belajar banyak banget dengan culture mereka, syukur-syukur bisa sedikit bahasa mereka kalau saya 1 tahun di Cina. Itu negara amazing sih, orang-orangnya amazing, culture-nya amazing, banyak sekali yang bisa dipelajari. Bukan cuma itu, Cina itu, kenapa saya ngomong dengan yakin Cina? Karena saya sempat ngobrol sama istri, pengen ada waktu-waktu di mana kita stay di satu negara, bukan buat liburan, tapi untuk kerja. Work from where gitu. Dan menurut saya yang paling perfect Cina. Cuma beda sejam, sama saya kayak stay di Bali, cuma beda sejam dengan waktu Jawa Barat, saya tetap bisa kerja, tetap bisa trading. Jadi saya bahkan udah memikirkan itu sih stay, tapi nggak kepikir 1 tahun sih kayak gitu. Jadi saya tetap bisa kerja, tetap bisa buat podcast, tapi saya ada di Cina. Itu sih kalau saya, itu yang pertanyaan menarik banget ya. Kalau besok gitu saya ke Cina sih. Mungkin kalau Anda tanya 5 tahun, 6 tahun lalu saya ke Brazil. Cuma sekarang saya rasa Cina lebih interested. Ke Brazil ya cuma having fun, ketemu teman dan lain-lain gitu. Untuk ke Inggris ketemu keluarga, cuma Cina menurut saya bisa gain a lot of things kalau saya ke sana. Pak Andaru. Pak, spill dong aktivitasnya, ngapain kalau sedang liburan? Siapa tahu bisa referensi saya.
Saya kalau liburan itu lebih sibuk daripada saya kerja. Saya sering cerita, saya kalau bangun hari kerja saya bisa bangun jam 8 siang, jam 8 pagi. Kalau liburan saya bisa bangun jam 5, bisa pergi jam 6, jam setengah 7 karena saya pengen experience banyak tempat. Saya ini gitu, saya experience, saya nyoba kan. Harus ada margin of errornya juga kan dari satu tempat ke tempat lain karena semua belajar sendiri gitu. Jadi intinya liburan bagi saya adalah melakukan sesuatu yang nggak saya lakukan ketika saya kerja di Bandung, di Jakarta seperti itu. Semuanya itu bagi saya liburan, melakukan sesuatu yang berbeda, bukan tidur di kasur yang lebih enak, punya pembantu lebih baik, bukan itu bagi saya. Liburan itu mencoba sesuatu yang saya nggak pernah coba atau yang nggak akan saya coba di ini. Menurut saya itu yang saya ingat, itu yang jadi harta saya, itu yang akan saya banggakan terus. Kayak gitu. Jadi aktivitasnya saya bangun pagi, saya mencoba hal-hal ini. 2 tahun terakhir saya dan istri membiasakan kalau ada gunung, kita naik gunung. Ya naik gunung itu cuma 1-2 hari dalam liburan, cuma kita ke tempat-tempat ini. Saya ke pasar, saya ketemu beberapa orang yang suka ke pasar. Ya travel mate itu sangat penting ya, punya teman yang sevisi dengan Anda. Karena kalau ada yang satu suka stay di hotel, satu pergi jam 6 pagi, tentunya akan ini ya, cari teman yang tepat juga. Saya suka ke pasar karena di pasar itu kita melihat kehidupan orang, kebiasaan orang. Saya selalu ke pasar. Semakin besar pasarnya semakin happy. Itu juga yang saya lakukan. Makan, tentunya makan aneh-aneh. Intinya itu sih. Bahas liburan sih saya happy. Lanjut, Pak, di akhir tahun medsos banjir oleh Purbaya dan konten-kontennya yang berani mengunggah kesadaran publik tentang pemerintah yang kadang bikin jengkel. Apakah tahun depan akan sama seperti itu atau malah akan berkurang karena mengancam beliau di kursi kementerian dan tergeser oleh orang lain? Kalau tergeser dan digantikan, apakah keberlangsungan ekonomi di Indonesia dan kondisi Indonesia semakin #gelap akan menjadi kenyataan? Semoga semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebebasan berpikir dan mengekspresikan sesuatu tanpa ada kuncian ARB dari bandar. Saya sama sekali nggak merasa. Bagi saya Pak Purbaya adalah content creator yang mengalihkan perhatian publik dari tuntutan rakyat 17.8 menjadi konten-konten yang dia buat. Saya belum melihat satupun perubahan yang beliau lakukan selain memblokir baju bekas ya, thrifting ya. Selain itu saya nggak tahu perubahannya apa, ngundang hacker ke Cortex dan lain-lain. Menurut saya beliau itu seru-seruan aja. Beliau salah satu tokoh kunci di pemerintahan, tapi goalnya buat memberikan distraction. Seperti itu. Ekonomi sama-sama aja, pengalaman saya sih sama-sama aja. Dia bilang dia anti gorengan, puji Tuhan saham gorengan digoreng-goreng aja. Menurut saya seperti itu. Jadi posisi beliau aman selama beliau bisa terus membuat konten viral. Cuman menurut saya sekarang ini narasinya berubah dari keuangan, rakyat miskin, gak ada kerjaan dan lain, menjadi bencana alam. Jadi kalau saya jadi penguasa, saya akan mengalihkan beliau menjadi menteri kehutanan buat konten-konten viral kehutanan yang mengalihkan dari perhatian utama rakyat yang mungkin bisa merugikan penguasa. Menurut saya itu. Saya pernah kenal pribadi beliau, saya punya tanda tangan, saya pernah ikut seminar beliau dan pernah satu grup WhatsApp. Nothing wrong dengan beliau, cuma fungsinya berbeda. Berbeda dengan Ibu Sri Mulyani yang kerja di Kemenkeu kan, terus kerja. Kalau Pak Purbaya kan fokusnya buat konten ya, kayak gitu. Jadi saya nggak percaya beliau akan ini, cuma menurut saya jadi menteri kehutanan atau menteri bencana alam, beliau sosok yang tepat untuk mengurangi ketegangan rakyat. Karena kalau rakyat tegang, rakyat kondisi parah, bisa banyak hal negatif muncul. Kalau rakyat happy, rakyat cuma heboh-heboh, bahas-bahas kehebohan viral dari waktu ke waktu yang viralnya setiap hari beda, tentunya itu jauh lebih baik. Kadang bingung membaca tulisan tim kreatif trader di Telegram. Contohnya mendukung presiden 3 periode atau kebijakan pemerintah yang blunder. Apakah ini hanya sindiran atau beneran?
Ya bebas sih menilai masing-masing. Yang pasti kalau saya jadi ini penguasa negeri ini, saya nggak akan mengulang blunder penguasa sebelumnya yang hanya memimpin 2 periode. Karena kita rasakan akibatnya sekarang. Blunder memimpin 2 periode. Apalagi kalau penguasa saat ini itu jauh lebih kuat dari penguasa sebelumnya. Bukan hanya jauh lebih kuat, penguasa saat ini bisa menyalahkan semua hal buruk yang terjadi di saat ini ke penguasa sebelumnya. Jadi posisi beliau jauh lebih kuat. Menurut saya idealnya at least 3 periode. Kalau bisa seumur hidup. Seperti itu. Dan itu aja sih. Jadi ini saya akan gitu aja sih. Pak Ramdan, Dear Pak Arga, panjang. Terima kasih. Udah berapa menit? 50 menit. Oke, terima kasih sudah mengajarkan banyak hal terkait saham di bursa kita. Meskipun sampai saat ini saya baru belajar dari podcast Pak Arga dan belum berkesempatan ikut workshop. No problem. Dari sekian banyak hal yang Pak Arga sampaikan, yang paling berkesan ketika Pak Arga menyampaikan sebuah pesan yang kurang lebih intinya adalah apabila saham yang kita pegang sudah profit, ada baiknya TP dan withdraw. Uangnya bisa kita belanjakan di sektor real agar meningkatkan kualitas hidup kita. Setuju 100%. Sekaligus menggerakkan ekonomi sekitar, ya setuju. Dan sebagian bisa kita sedekahkan ke saudara-saudara kekurangan. Semuanya saya setuju. Jangan disetor ke bandar terus hasil profit kita. Saat mendengar kata-kata tersebut, saya merasa tertampar karena selama ini terlalu fokus dengan gimana caranya melipat gandakan profit saya dan kurang mempedulikan kehidupan sekitar saya, bahkan keluarga saya sendiri. Sejauh pengalaman saya belajar tentang saham, saya belum pernah menemukan influencer dan edukator saham yang menyampaikan pesan ini selain Pak Arga, dan tercermin pula dari aktivitas sosial yang digalang oleh Pak Arga dan tim. Dan karena itu saya menyampaikan terima kasih dan segala pembelajaran kehidupan Pak Arga. Sama-sama. Thank you. Saya senang baca ini, semoga berguna dan itu saran saya. Pesan saya juga buat semua yang nonton ini, tahun ini harusnya ada untung besar, ambil profit Anda, withdraw, mau 100%, 50%, 30% itu tergantung Anda, tapi yang pasti ambil sebagian, keluarkan, beli something important, beli something berkesan buat Anda, buat keluarga, buat orang tua, beli ini. Jadi ini hasil kerja keras Anda, hasil trading saya. Itu pesan saya ke semua alumni workshop saya. Saya omong di awal tahun juga ke Anda semua, itu pesan saya. Trading ini bukan buat ngegedein portfolio, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Karena portfolio akan selalu bisa lebih gede, akan selalu turun, nggak selesai-selesai. Tapi nggak selamanya Anda bisa memberikan hal-hal baik buat keluarga Anda seperti itu. Jadi ambil sebagian. Saya akan dibenci sekuritas ngomong ini, akan dibenci influencer lain dan lain. Nggak apa-apa karena kembali lagi saya nggak berharap masuk dalam lingkaran itu. Saya berharap bebas. Saya cuma berharap yang dengarkan saya hidupnya lebih baik. Cuma itu goal saya. Seperti itu. Jadi itu saran saya buat semua. Ambil sebagian, semua terserah buat kebaikan Anda. Buat hal yang Anda sukai, buat pengalaman, buat hiburan, bebas. Bukan buat ikut workshop ya, sama aja kalau buat ikut workshop. Lanjut. Saat ini semakin banyak YouTuber, influencer, dan lain-lain yang buka kelas mengajarkan bandarmologi, termasuk juga FF. Bagaimana CTS menyikapi hal tersebut supaya masyarakat mendapat pelajaran gambaran utuh bandarmologi seperti yang diajarkan CTS selama ini. Saya itu resiko aja ya, fundamental mati, teknikal udah kebongkar, cuma feeling doang. Resiko orang akan pindah ke bandarmologi karena yang benar nggak bisa selamanya ditutupi, dan bukan hanya yang benar, yang menjual juga. Sekarang bayangin ada orang ngajarin les-lesan 3 hari baca laporan keuangan gitu, diketawain orang gitu. Baca laporan keuangan 3 hari gitu, 3 hari 3 malam gitu diketawain. Mau nggak mau orang akan bahas bandarmologi. Itu
pada akhirnya itu akan membuat analisa bandarmologi berubah, akan membuat analisa bandarmologi akan berevolusi karena pada akhirnya mayoritas pahlawan bursa harus rugi meskipun mereka belajar bandarmologi. Pada akhirnya akan selalu seperti itu. Itu bursa saham kayak gitu. Jadi itu akan jadi PR seperti dikatakan tahun ini kami harus banyak perubahan, akan ada riset-riset lebih dalam buat kerjaan kami lebih repot, cuma ya itu bagian dari analisa bandarmologi. Kalau analisa bandarmologi fix harus gitu terus, apa bedanya analisa bandarmologi sama fundamental? Kayak gitu. Sama hinanya gitu. Kalau analisa harus sama karena bandar berubah, retail berubah. Kalau retail berubah, bandar akan berubah juga dan selalu seperti itu. Dan pengikut bandar juga harus berubah ke arah bandar. Mengikuti tren bandar yang baru. Jadi itu kerjaan kami kan. Mayoritas kerjaan kami bukan buat workshop, bukan flexing, bukan buat YouTube. Mayoritas kerjaan kami trading dan riset. Itu yang membuat kami merasa selalu analisa kami yang paling mendalam ya karena itu. Selama rentang waktu yang cukup lama Pak Arga berkecimpung di dunia keuangan khususnya saham apalagi fokus pada bandarmologi, pastinya profit yang diperoleh amat sangat banyak. Amin. Dan dengan sumber dana begitu berlimpah, apakah Pak Arga tidak pernah keinginan mendirikan partai agar nantinya bisa mengakomodasi kepentingan para investor retail dan pahlawan bursa yang bisa menjadi kendaraan untuk majukan diri menjadi capres sehingga nantinya menganugerahi gelar kehormatan kepada pahlawan bursa yang selama ini telah berjasa kepada perkembangan bursa saham mencetak konglomerat di pasar bursa saham. Saya nggak tahu ini kayaknya bercanda ya, cuma bahas partainya aja. Sama sekali saya nggak mau menyentuh dunia itu sedikit pun. Saya men-encourage orang baik yang pengen masuk ini, itu dunia yang mengerikan, belum tentu ada hasil segala macam. Cuma ya bagaimanapun kalau kita mau partai berubah, DPR berubah, harus banyak orang baik masuk ke sana. Cuma saya sih itu bukan gua lah. Itu bukan mau perang itu perang yang terlalu mengerikan. Saya nggak punya bakat di situ gitu. Harus sangat ini dan intinya saya lebih happy nyetir mobil sederhana kecil yang bisa saya gerakan sendiri mendatangkan kebaikan daripada saya masuk ke mesin perang yang sangat mengerikan, yang rusaknya di mana-mana, yang ininya di mana-mana dan coba mengendalikan itu. Seperti itu. Cuma ada teman saya dia lagi buat pengajaran buat orang yang masuk dunia politik segala macam. Saya tertarik untuk mensupport itu. Kalau ada pemberani yang pengen masuk silahkan. Cuman menurut saya yang udah jalan sih ya nggak usah lah. Yang Anda udah bisa berbuat baik tanpa harus masuk ya nggak usah juga sih. Kecuali Anda punya panggilan besar. Saya sih enggak. Saya kebetulan alumni, jadi tahu kalau ada alumni lain yang sekarang sedang viral di mana-mana dan bahas ilmu bandarmologi yang Bapak ajarkan di workshop seakan-akan ilmu temuan dia sendiri. Sebagai capsek itu panggilan saya di grup alumni. Apa yang Bapak rasakan jika ada murid Bapak lebih terkenal dari Bapak dan jualan workshop? Nggak masalah sih. Kalau buat saya berharap saya sebagai guru menurut saya, karena saya edukator ya saya guru ya. Saya trader itu bukan edukator. Ketika saya beli saham saya bukan beli sebagai edukator kan. Kayak gitu. Cuma sebagai guru saya harus happy ketika ada murid yang lebih pintar, lebih kaya, lebih sukses dari saya. Menurut saya itu syarat menjadi guru. Kalau Anda nggak happy dengan, Anda nggak mau orang yang mau belajar dari Anda lebih sukses atau sukses, ya jangan jadi guru. Itu penjahat. Kalau Anda guru nggak mau membuat orang lebih sukses, saya sih no problem. Jualan workshop juga saya terganggu kalau mereka mengajarkan yang salah dan menurut saya bandarmologi itu harus dijual dengan sangat hati-hati. Nggak bisa mainstream karena pada akhirnya pergerakan bandarnya berubah dan bisa mencelakakan mereka-mereka yang diajarin. Menurut saya nggak pernah ikut workshopnya jadi nggak bisa menilai. Hati-hati aja. Mudah-mudahan dia punya deep understanding untuk tahu bahwa ada alasannya kok saya nggak mau mainstream.
Ada alasannya kok saya nggak mau diundang, nggak mau bayar untuk masuk podcast ternama buat workshop saya laku. Ada alasannya. Karena menurut saya itu yang terbaik buat ekosistem bursa. Kecuali ya saya nggak menganggap alasan mereka jelek ya. Kadang-kadang ada juga dulu kan mantan bandar ngaku ngajar bandarmologi ujungnya dimakan semua. Saya harap nggak seperti itu. Lanjut. Mungkin ini 3 pertanyaan terakhir aja ya. Berapa lagi sih? Waduh masih banyak. Oke, saya baca dulu. Buat Bang Arga situasi cukup itu artinya sudah punya uang berapa banyak? Kalau boleh jelasin cara ngitungnya. Apakah sekarang Bang Arga sudah merasa cukup? Sekarang saya sudah merasa cukup sih. Pertama karena saya nggak mau pensiun. Saya nggak mau pensiun. Saya ngerasa kerjaan saya itu secara fisik ini rendah, secara waktu rendah, ya ngapain juga saya pensiun kan. Jadi saya ngerasa sekarang, saya nggak ngerasa kurang, jadi menurut saya udah cukup kayak gitu. Ada tabungan, ada portfolio dan lain seperti itu. Dan berapa banyak? Kan saya sendiri nggak tahu ya berapa banyak, cuma saya udah lama merasa cukup. Dan menurut saya perasaan cukup itu penting untuk Anda sukses di bursa saham. Merasa cukup. Kalau merasa kurang terus Anda akan selalu mengambil resiko lebih besar, selalu mencoba mencari profit lebih besar, selalu percaya influencer yang lebih kaya dan lain-lain. Itu jadi lingkaran setan yang menjerumuskan Anda malah. Menurut saya kalau Anda punya rasa cukup, Anda bisa profit lebih besar. Jadi usahakan untuk merasa cukup dulu. Kembali lagi seperti itu. Saya nggak ngitung karena saya dan istri sama-sama nggak merasa pengen pensiun, berhenti kerja kayak gitu. Jadi saya udah lama sih, saya nggak tahu dari kapan. Cuma saya merasa cukup aja. Intinya saya nggak perlu melakukan apapun yang saya rasa salah, yang saya ragukan ini benar atau salah, hanya untuk mengejar uang. Karena saya udah rasa cukup kan. Yang saya nggak perlu melakukan yang saya nggak mau, rasa salah hanya buat mengejar uang karena saya udah cukup. Oke, Leo, profit tahun ini sudah untuk beli apa? Ada rencana bangun sekolah juga seperti influencer sebelah. Ya lumayan lah ya, tahun ini kan bursa bagus, portfolio tumbuh besar, kayak gitu lumayan. Udah cukup beli apa saya nggak pernah ngukur gitu. Cuma ya saya lagi mutusin sih, tapi kemungkinan tahun ini cuma 25% dari profit saya yang akan saya withdraw sih. Nanti akhir tahun. Cuma nggak semua, sebagian sih diinvestasikan lagi. Ada rencana bangun sekolah juga ya. Kalau yang nonton follow Telegram, Instagram kami, Anda tahu kita lagi bangun sekolah ya. Tapi bukan cuma saya, banyak teman-teman di sini juga ikut bantu. Jadi lagi bangun sekolah. Influencer sebelah yang dimaksud ya bisa mungkin ngebayang, mungkin enggak. Cuma yang saya pelajari, saya banyak berpikir, bahkan seringkali saya lebih banyak berpikir untuk ini daripada untuk CTS sendiri kayak gitu, untuk perusahaan kedepannya diapain, mau buat workshop apa lagi, saya jarang banget mikir gitu. Cuma yang saya pelajari adalah, pertama, saya nggak mungkin buat sekolah karena saya bukan kepala sekolah. Nah, yang bisa saya lakukan, saya nggak ada di daerah terpencil, saya nggak mungkin buat sekolah. Yang bisa saya lakukan bangun sekolah. Cuma kalau influencer bangun sekolah buat atas nama dia, share di ini segala macam, seakan-akan dia yang membangun sekolah. Ya memang mungkin uang dia yang bangun sekolah ya nggak apa-apa. Cuma menurut saya apa gunanya itu? Kecuali dia pindah ya jadi kepala sekolah di sana. Menurut saya buat orang sepertinya lebih cocok mensupport sekolah-sekolah. Kalau butuh dia papan tulis, buat dia papan tulis. Dia butuh ruang kelas, kita buat ruang kelas. Menurut saya itu lebih smart sih. Pertama, kalau saya bangun sekolah berarti saya jadi pesaing dengan sekolah itu. Bahkan kalau saya punya duit, saya bangun sekolah, bangun besar, pakai nama saya, segala macam, foto-foto, bilang saya sukses trading, profit 2025 jadi sekolah kayak gitu. Jadi banyak yang ikut workshop saya seperti itu. Terus gurunya siapa? Gurunya nyuri dari sekolah lain.
Kepala sekolahnya siapa? Nyuri dari sekolah lain. Ujungnya berharap saya nyuri anak sekolah lain buat apa? Buat apa melakukan itu semua? Ya sama aja kan, gak ada yang berubah. Mendingan kita bantu sekolah. Mendingan kita bantu guru kan. Karena saya nggak punya panggilan jadi kepala sekolah. Saya nggak punya visi gue kalau jadi sekolah buat anak ini. Enggak, saya mendingan saya cari sekolah yang bagus, saya support. Menurut saya seperti itu. Jadi nggak ada rencana sama sekali. Itu sih. Karena kadang-kadang buat sekolah itu buat flexing kan. Buat flexing, gaya nih gue udah buat sekolah di sini. Buat sekolah itu susah. Yang gampang itu buat gedung. Buat gedung tinggal pakai uang doang bangun. Jadi sekolah itu panjang ceritanya. Frank Silalahi, sebagai trader dan edukator, apa hal yang abang paling tidak suka dalam pekerjaan abang? Apa ya? Suka-suka aja sih. Cut loss. Ya. Yang nggak pernah suka cut loss sih, cuma biasa aja gitu. Nggak terlalu mengganggu juga. Saya cut loss jam 3 sore, jam 7 malam udah lupa. Mungkin ini. Tiba-tiba kepikiran. Hal yang kalau bisa saya nggak ini, kalau saya tahu nggak bisa, cuma kalau saya bisa rubah, itu saya pengen saya bisa buat podcast saya bisa ditonton ditonton banyak orang, banyak yang bisa belajar, banyak yang bisa dapat manfaat, banyak yang bisa dapat profit dari podcast, dari workshop dan lain. Tapi ketika saya di luar nggak ada yang kenal saya. Itu sih menurut saya, karena hal yang paling saya kalau bisa saya hilangkan dari semua itu adalah popularitas di dunia nyata. Kalau di komputer bebas lah, Anda komen-komen nggak ngefek ke saya, Anda ini nggak ngefek. Cuma kalau saya lagi makan, tiba-tiba ada ngajak foto segala macam, saya nggak marah sih gitu. Saya nggak marah, nggak kesal, nggak benci. Saya mencoba ramah, saya mencoba respectful. Saya tahu itu penghargaan buat saya ngerti semuanya. Cuma kalau Anda tanya saya, mending ketemu atau nggak ketemu, saya akan selalu jawab, mending nggak ketemu sih. Saya hidup jadi orang biasa. Itu sih mungkin hal itu. Jadi saya lebih expect orang nggak kenal saya di luar sana. Ini jadi nggak harus dijudge, itu harapan saya. Itu aja sih, walaupun ya nggak benci. Kembali lagi, Anda kalau ketemu saya, kenal, pengen foto bareng, ya sapa aja. Saya nggak akan ngegigit, nggak akan marah-marah, enggak sih. Saya akan baik-baik aja gitu. Cuma kalau ditanya, biasa kadang-kadang saya waktu itu pernah ngafe, tiba-tiba ketemu saya, ini segala macam. Saya baru duduk 10 menit, saya keluar lagi setelah foto-foto. Karena saya udah nggak nyaman, saya diliatin orang di situ. Itu sih, saya nggak suka terkenal. Mungkin situ aja, saya cari pertanyaan lain deh. Oke, ini saya skip untuk podcast selanjutnya. Ini udah sejam lebih ya. Saya ini. Kalau suatu, ini lucu soalnya. Kalau suatu hari diberi kesempatan untuk makan malam berdua dengan salah satu yang orang berpengaruh di Indonesia, Pak Arga akan milih siapa? Dan apa alasannya? Pak Prabowo, Pak Purbaya, Pak PP, Pak Antoni Salim. Pak Purbaya ya coret aja ya, ngapain buat konten makan malam gitu kan, nggak ini. Pak PP, saya rasa saya udah cukup banyak tahu tentang beliau, jadi saya nggak akan mengorbankan satu kesempatan untuk bertemu dengan Pak Antoni Salim dan Pak Prabowo untuk ketemu Pak PP. Pak Antoni Salim menarik, misterius, banyak value-value yang saya penasaran. Cuma itu nggak membuat saya sepenasaran dengan Pak Prabowo sih. Beliau itu sosok pemimpin yang banyak sekali dari hal beliau yang saya nggak tahu, A atau B aja. Kanan atau kiri aja saya nggak tahu dia itu. Jadi saya sangat penasaran dengan sosok pemimpin negeri ini yang satu ini. Karena saya percaya dengan ngobrol, makan, segala macam, ngobrol itu saya akan menemukan banyak jawaban, banyak yang misterius. Karena
Itu sih seperti itu menurut saya Pak Prabowo. Karena banyak banget yang saya pengen tahu dari hidupnya gimana, dia itu orang seperti apa, seperti itu. Kedua, uh, Werdi. Halo Pak Arga, kenapa Pak Arga tidak mau melanjutkan cita-cita untuk menjadi market maker? Karena dulu Pak Arga pernah mengatakan ada niat untuk jadi market maker. Sebelumnya terima kasih Pak Arga untuk memberikan ilmu yang sangat berguna untuk saya. Perasaan saya belum cerita, saya nggak mengini. Cuma betul, tahun ini saya merasa saya akan menghapus, muncul lagi atau nggak tahu. Cuma tahun ini saya akan menghapus keinginan saya jadi market maker. Jadi bandar, kenapa? Karena saya sadar dulu itu menjadi bandar itu saya anggap next stepnya apa? Seperti dibilang, saya nggak mau jadi influencer ternama, terkenal, diundang sana-sana. Saya nggak mau, saya nggak suka itu. Jadi menurut saya next stepnya kalau saya udah jadi trader, jadi copet ya jadi bandar. Awalnya ngikutin bandar, sekarang ngegerakin, ngegoreng sendiri. Dulu saya anggap next stepnya itulah, itu achievement. Memikirkan itu kayak gitu, cuma ya ini cuman 2 tahun ini saya menemukan di sisi lain, saya sempat mengatakan juga saya ingin mengatakan juga, atau kalau nggak jadi bandar ya mungkin saya akan mengakhiri CTS mungkin beberapa tahun ke depan gitu, nggak ada lagi tanggung jawab kepada orang lain dari sisi saham, ya saya trading buat saya sendiri dan saya fokus fokus membangun bangun jembatan, saya ke daerah-daerah segala macam, itu sesuatu yang saya suka seperti itu. Cuma beberapa tahun ini saya menyadari gitu, ya saya beruntung, saya sangat bersyukur saya ketemu banyak alumni workshop segala macam yang datang ke saya dan sharing bahwa hidupnya berubah. Dia say thank you Uni, ada mereka liburan di tag, makasih Pak Arga, saya di tag gitu, makasih Pak Arga kita liburan berhasil profit. Atau ada orang yang ngakunya dulu sebelumnya dia susah waktu pandemik belajar saham, sekarang udah jadi profit, hidupnya udah berubah, punya rumah, punya mobil dan lain-lain. Hal-hal seperti itu, orang-orang seperti itu yang menurut saya dengar orang cerita itu ke saya itu lebih memorable, lebih membuat saya happy, lebih membuat saya berhasil dari sekedar profit beggar 100%, sekian berapa, sekian juta, sekian ratus juta, sekian M. Menurut saya itu lebih memorable kayak gitu. Jadi terharu kalau ngomongnya. Menurut saya itu lebih membuat saya merasa berhasil, lebih membuat saya happy, lebih membuat saya tertarik menceritakannya daripada sekedar profit. Profit cuma duit jadi duit, profit sekarang, cut loss besok, kayak gitu doang gitu, nggak membuat apa-apa dan ujungnya ya saya ngerasa udah cukup anyway kayak gitu. Menurut saya itu lebih memorable loh. Jadi saya merasa next level saya adalah mengajarkan orang lebih banyak gitu. Maksudnya menjadi guru yang lebih baik, membuat mengajarkan hal yang lebih baik, lebih aktual dan membuat hidup orang lebih berubah. Ya mungkin itu yang jadi next level saya sih. Seperti itu, nggak harus ya jadi trader ya trading ya itu dia kan. Trader itu cuma 4, beli jual, 5, beli jual hold, profit taking atau cut loss. Cuma itu variabelnya dalam hidup. Kayak gitu, jadi copet, jadi ini. Cuma kalau merubah orang, merubah ini, menurut saya itu jauh lebih berharga sih buat saya. Kayak gitu. Dan ya kembali lagi, karena salah satu hal yang menurut saya ini yang saya tahu harus saya korbankan kalau saya jadi bandar adalah saya berhenti buat workshop bandarmologi. Karena cuma orang gila, kayak bayangin ada seorang ular mengajarkan workshop cara menangkap ular. Heboh kan, agak gila gitu kan, kayak gitu. Jadi ya idealnya saya akan merasa ya udah saya berhenti ini, saya jadi bandar. Dulu itu saya anggap itu next step.
saya udah ngajar gini udah lama gitu loh. Mungkin saya butuh do something new. Cuma saya ngerasa saya nggak mau kehilangan itu sih. Nggak mau kehilangan experience someday ketemu orang yang bilang ini. Ya ada juga yang jadi haters yang setelah ikut workshop ngaku cut loss segala macam, ya itu juga yang memotivasi saya untuk berubah untuk tahu caranya salahnya di mana. Kalau ada peserta workshop berhasil, ada dia gagal, salahnya di mana, itu juga memotivasi. Cuma menurut saya itu saya ngerasa lebih bermanfaat sih dalam hidup daripada sekedar profit sekian persen, beggar segala macam kayak gitu. Ada yang dapat ininya apa? Ya itu sih menurut saya lebih bermanfaat. Itu lebih saya kenang sih. Saya udah lupa kok bulan November lalu saya untung berapa, saham beggar saya apa, segala macam, untung berapa persen, profit taking saya udah lupa semua itu. Bulan Oktober lalu, bulan September lalu. Tapi saya masih ingat cerita-cerita orang yang datang, yang share IG segala macam. Kami nggak buat itu jadi kami nggak rekam mereka, siarkan buat peserta workshop gitu, buat promo workshop, enggak sih. Karena ditanya gini aja saya tergerak kayak gitu. Cuma kalau Anda cerita ke saya juga, kalau ada, nggak akan kami minta record ya, publikasi, enggak juga gitu. Enggak juga kayak gitu, karena bagi saya itu hadiah buat saya. Itu bukan materi promosi workshop, bukan, itu hadiah buat saya. Menurut saya itu saya berhasil kayak gitu. Itu sih. Jadi itu alasan saya nggak sampai hari ini saya hapus keinginan saya jadi bandar. Seperti itu. Mungkin pengen jadi bandar kalau tiba-tiba bursa kita menutup mata semua investor retail. Ya berarti memang harus dikorbankan, ya udah saya jadi bandar aja. Selama itu terjadi saya nggak kepikir lagi ke arah situ. Terakhir, what's next untuk Pak Arga? Money is no object. Teaching is just for hobby for you. And so what's next? Apakah ada legacy yang ingin Bapak buat selain CTS? Legasinya itu sih, mendatangkan perubahan kehidupan buat orang-orang yang mungkin kalau nggak kita bantu nggak bisa berubah. Makanya saya suka Indonesia Timur, suka Sumba, suka Kupang, karena kalau Anda pernah ke sana Anda tahu kalau nggak ada perubahan, nggak ada kekuatan, nggak ada uang dari Jawa masuk ke sana, mereka nggak akan pernah berubah. Hidupnya susah terus, ada anak dijual dan lain. Menurut saya itu sih. Dan saya itu aja sih. Menurut saya legacy itu terakhir. Waktu saya liburan saya dapat satu quotes dari teman saya. Itu akan saya pegang selamanya sih. Quotesnya dia bilang adalah our memory is our greatest treasure. Harta terbesar kita adalah memori kita. Jadi yang saya ingat hal-hal baik, pengalaman itu memori, dan saya akan hidup untuk collecting that memories. Bagi saya legacy saya itu. Saya nggak butuh nama saya dipajang di mana-mana segala macam. Saya nggak butuh itu. Nggak pengen juga gitu loh. Nggak pengen juga. Saya pernah datang ke waktu itu keluarga saya bangun sumur di ini. Saya nggak pengen mereka tahu saya bangun segala macam. Nggak pengen mereka terima kasih, nggak juga gitu. Cuma memori mereka melihat mereka hidup mereka berubah, memori mereka punya air, itu memori yang saya simpen sih. Kayak gitu, dan saya mau collecting that memories. Mungkin itu sih. Legacy saya juga ngajarin pahlawan bursa biar sukses, itu jadi memori buat saya sih, legacy. Ya itu ya bagi saya, kalau saya merubah kehidupan mereka, mungkin kalau mereka tahu saya itu legacy juga buat itu. Cuma saya nggak sepenting itu sih. Kembali lagi saya nggak pengen terkenal. Oke, that's it. Workshop yang menyenangkan, gila batuk saya bisa berubah, bisa berhenti karena ini terbawa emosi. Workshop ini podcast yang sangat menyenangkan, sangat panjang, masih ada
part kedua, walaupun mungkin yang seru-serunya udah dibahas di sini semua, di part kedua mungkin saya akan beberapa tanya tentang IHSG, tentang ini mungkin saya akan luangkan waktu untuk bahas. Kalau Anda mau ngirimkan pertanyaan, nanti di bawah ini masih ada form yang sama, Anda bisa kirimkan pertanyaan di situ, karena somehow ketika minta form ternyata lebih banyak pertanyaannya. Seperti itu. Dan nanti di podcast selanjutnya special edition yang part kedua, saya akan buatin ini ya, akan ada undian untuk dapat free workshop. Oke, sampai sini aja. See you, selamat liburan buat teman-teman. See you next time. Sehat selalu. Thank you.